Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, al-yawma insyaallah ta'ala sanastamiru fi dirasati kitab al-muqaddimah al-Ajurrumiyah li Syekh As-Sanhaji rahimahullah ta'ala al-masyhur bi Ibni Ajurrum rahimahullah ta'ala. Baik, kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab al-awamil ad-dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabar. Itu bab tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar. Ini pembahasannya nanti di isim yang marfu yang keempat dan kelima, yaitu mubtada dan khobar. Yang keempat dan kelima yaitu kana dan akhwatuha, saudarinya, dan juga isim kana dan akhwatuha, dan juga khobaru inna dan akhwatuha. Qala al-muallifu wa hiya thalathatu asya' kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhanantu wa akhwatuha. Fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khabar wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa man faka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha nahwu kana yakunu kun wa asbaha yusbihu asbih. Taqulu kana zaidun qa'iman wa laysa amrun syakhisan wa ma ashbaha dhalik. Wa amma inna wa akhwatuha fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar wa hiya inna wa anna wa lakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla. Taqulu inna zaidan qa'imun wa laita amran syakhisun wa ma ashbaha dhalik. Wa ma'na inna wa anna litawkid walakinna lilistidrak wa ka'anna litashbih wa laita litamanni wa la'alla litarajji wa wal ishfaq au wat tawaqquf. Baik, barakallahu fik. Masih ada di bawahnya ya. Wa amma dhanantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada wal khabara ala annahuma maf'ulani laha wa hiya dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa 'alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Taqul dhanantu zaidan muntaliqan wa khiltu amran syakhisan wa ma ashbaha dzalik. Baik, barakallahu fik. Kita terjemahkan dulu. Jadi kata penulis bahwasanya amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar itu ada tiga. Yang pertama adalah kana dan saudari-saudarinya. Yang kedua ada inna dan saudarinya, dan yang ketiga adalah dhanantu dan saudarinya. Ya. Adapun yang pertama yaitu kana dan saudarinya, ya, maka fungsinya atau amalnya itu adalah bahwasannya ya, kana dan akhwatuha itu yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Nah, dan contoh dari kana dan akhwatuha dan saudarinya ini adalah selain kana yaitu ada amsa, ya. Kemudian ada asbaha, ada adha, ada dhalla, ada bata, sara, laisa, mazala. Mazala ini pasangannya ada juga yang la yazalu, yang bentuk mudhari'nya. Ma anfaka, ma fati'a, ma bariha, dan ma dama. Ya. Amsa artinya sore, ya. Amsa artinya sore. Ya. Kemudian asbaha artinya subuh. Adha artinya duha. Kemudian dhalla artinya siang, bata artinya malam, soro itu artinya menjadi, laisa artinya tidak, mazala atau la yazalu itu senantiasa, manfaka sama senantiasa, ma fati'a juga sama senantiasa,
Ma bariha juga senantiasa, ma dama ini senantiasa atau selalu. Nah, dan juga kata penulis ma tasarrafa minha, dan juga perubahannya, seperti misalnya kana yakunu kun. Kana fi'il madinya, yakunu fi'il mudhari'nya, kun fi'il amrnya. Wa asbaha yusbihu asbih. Ya. Asbaha fi'il madhi, yusbihu fi'il mudhari, asbih fi'il amrnya. Ya, ini penulis memberikan contoh, misalnya kana Zaidun qa'iman. Zaid berdiri. Maka Zaidun di situ adalah isim kana, dia marfu. Isim kana marfu. Contoh lain, walaysa Amrun syakhisan. Amr tidak hadir, ya. Atau dia ghaib, ya. Tidak hadir. Maka Amrun di situ adalah isim laisa. Dia marfu. Thayyib, barakallahu fiik. Dan apa yang semisal dengan itu, ya, contoh lain misalnya, ya. Thayyib, pembahasan tentang kana dan akhwatuha selesai. Kita masuk ke pembahasan inna dan saudari-saudarinya. Adapun inna dan saudari-saudarinya, ya, maka dia amalnya adalah menasabkan isim dan merafa'kan khobar. Ya. Di antara saudarinya inna, selain inna adalah ada anna. Ya, inna dan anna sama-sama berarti sungguh. Ya. Lakinna, ya, tetapi, ka'anna seperti atau seakan-akan. Ya, ka'anna artinya seperti, ya, atau seakan-akan. Kemudian ada juga laita, ada juga la'alla. Ya. Laita artinya seandainya. Ya. Adapun la'alla itu bisa berarti saya harap, kemudian bisa juga berarti saya khawatir. Ya, ada dua makna untuk la'alla, nanti kita akan jelaskan. Ya, ini diantara saudaranya inna, ya. Kemudian contoh, inna Zaidan qa'imun. Sungguh Zaid berdiri. Sesungguhnya Zaid berdiri. Maka Zaidan, ya, itu adalah isim inna. Sedangkan qa'imun adalah khobar inna. Maka yang pembahasan kita yaitu isim-isim yang marfu adalah khobar inna, yaitu kata qa'imun. Ya. Kemudian contoh lainnya, laita amron syakhisun. Maka syakhisun adalah khobar inna atau khobar laita, maka dia marfu, ya. Dia isim yang marfu. Thayyib, ya. Laita amron syakhisun. Seandainya amrun, ya, seandainya Amr hadir. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Thayyib, barakallahu fiik. Dan ada tambahan di sini bahwasanya kata penulis makna inna dan anna itu adalah litaukid, untuk menguatkan, menekankan. Ya, dan apa bedanya antara inna dan anna? Inna itu biasa digunakan untuk awal kata atau awal kalimat. Innallaha sami'un basirun. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat, lagi maha melihat. Atau kalau ada kata setelah qala, maka dia juga menggunakan inna. Menggunakan inna. Adapun anna, maka itu digunakan untuk pertengahan kalimat. Contoh misalnya, a'taqidu annallaha sami'un basirun. Saya yakin bahwa sesungguhnya Allah itu maha melihat lagi maha mendengar. Ya. Itu perbedaan antara inna dan anna. Ya, keduanya untuk menekankan. Kemudian lakinna itu lil istidrak. Ya, tetapi. Ya, tetapi. Lakinna. Contoh misalnya, lakinna Muhammadan jamilun. Tetapi Muhammad itu indah, bagus. Ya. Itu lakinna. Dan kadang lakinna itu diringankan bacaannya menjadi lakin, tetapi tidak merubah amal. Ya, tidak merubah amal kata setelahnya. Dia hanya diringankan bacaannya. Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian ka'anna litashbih. Ya, ka'anna seperti itu untuk penyerupaan, ya. Contoh misalnya ka'anna Muhammadan aliyun. Muhammad itu seakan-akan seperti Ali. Ya. Muhammad itu seperti Ali. Ya, mungkin sifatnya yang menyerupai atau tingkah lakunya dan sebagainya. Itu ka'anna untuk tasbih, penyerupaan. Kemudian laita litamanni, seandainya, untuk berandai-andai. Ya.
sesuatu yang mustahil atau sangat susah untuk diraih, maka itu menggunakan laita. Contoh misalkan laita syababa ya'udu yauman. Andai saja masa muda itu bisa kembali pada suatu hari, ya. Maka itu hanya angan-angan, ya, menggunakan laita. Kemudian yang terakhir ada la'alla. Ya, la'alla ini litarajji wa tawaqqu. La'alla punya dua makna. Yang pertama untuk tarajji. Tarajji harapan. Misalkan ya contoh misalnya yang untuk harapan, la'allallaha yaghfiruni. Ya, saya berharap Allah mengampuniku. Dan juga ada la'alla yang bermakna at-tawaqqu, dan ini biasa dikenal dengan lil isfaq, ya, untuk kekhawatiran. Misalnya Muhammadun ghaibun la'allahu maridun. Muhammad tidak hadir. Bukan saya berharap dia sakit, tetapi saya khawatir dia sakit. Jadi terlihat konteksnya, ya. Makna la'alla yang taraji atau lil isfaq atau tawaqqu itu kelihatan dari konteks kalimatnya. Thayyib, barakallahu fik. Ini tentang inna dan akhwatiha. Dan pembahasannya tentang khobar inna itu adalah isim yang marfu. Kemudian yang berikutnya ada zonantu. Ya, dzanna yazunnu. Bahwasanya zonantu dan juga saudari-saudarinya, maka dia itu menasabkan ya mubtada dan khobar sekaligus. Ya, karena keduanya itu adalah ya dua maf'ul bagi kata zonantu. Jadi zonantu itu amalnya adalah menasabkan dua maf'ul langsung, yaitu mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Mubtadanya dan khobarnya itu dinasabkan oleh kata zonantu. Jadi di antara saudarinya adalah ada zonantu, saya mengira. Hasibatu sama saya mengira juga. Khiltu juga sama saya mengira. Ya, ini maknanya sama semua, ya. Kemudian ada za'amtu sama saya mengira juga. Ra'aitu artinya saya melihat. Alimtu saya mengetahui. Wajadtu saya mendapati. Ittakhadtu saya menjadikan. Sama dengan ja'altu saya menjadikan. Kemudian sami'tu saya mendengar. Ya. Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian dikatakan oleh penulis ada contoh. Penulis berikan contoh di sini. Dzanantu Zaidan muntaliqan. Dzanantu Zaidan muntaliqan. Saya mengira Zaid itu pergi. Maka Zaid di situ Zaidan adalah asalnya mubtada, tapi menjadi maf'ul karena dia dinasab. Demikian pula muntaliqan juga asalnya muntalikun. Misalkan Zaidun muntaliqun, Zaid pergi. Tapi karena ada dzanantu, maka dia menasabkan keduanya. Contoh lain, wa khiltu amran syakhisan. Saya mengira Amr itu ya hadir. Saya mengira Amr hadir. Ya, maka amran dengan syakhisan keduanya adalah mubtada dan khobar dan dua-duanya mansub. Ya, dua-duanya mansub. Thayyib, barakallahu fiik. Wa ma asbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Nah, ini pembahasan kita pada sesi kali ini, sesi ke-9, yaitu intinya adalah pembahasan isim yang marfu. Yang berikutnya itu adalah khobar isim kana dan juga khobar inna beserta saudari-saudarinya. Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian ada tambahan tentang zonantu, maka dia amalnya menasabkan keduanya, baik mubtada maupun khobar. Baik, ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni segala kekurangan kita serta memberikan keberkahan pada apa yang kita pelajari, serta menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai hal yang menguatkan, menambah keimanan kita, keteguhan di atas Islam dan sunnah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.